Ya, oke Bapak Ibu, terima kasih sudah masuk sesi 2. Kita akan belajar ya. Jadi sekali lagi, Bapak Ibu harus punya buku 7 checklist BBS. Ya, wajib ya. Sekarang saya katakan wajib. Kalau Bapak Ibu nggak punya, selesai. Jadi kalau Bapak Ibu tidak punya buku 7 checklist BBS, maka saya pastikan Bapak Ibu tidak akan tahu mitra 1, mitra 2, Bapak Ibu, mitra ketiga, keempat, kelima, enam itu seperti apa. Nggak akan tahu Bapak Ibu. Ya, tahunya itu hanya mereka-reka, oh tadi si A begini, nggak akan tahu. Tapi tidak punya datanya. Sekali tidak punya datanya. Kalau Bapak Ibu hari ini ingin tahu datanya secara terperinci, mitra 1 seperti apa, mitra kedua seperti apa, sampai mitra ketiga seperti apa, maka Bapak Ibu harus punya buku 7 checklist BBS, dan Bapak Ibu harus segera print dan segera jilid dan segera diisi. Percuma sudah ngeprint jilid tapi nggak diisi, ya sama aja hari ini tidak punya buku 7 checklist BBS, sama saja bisnis Bapak Ibu tidak digerakkan dengan buku 7 checklist BBS ya. Jadi saya harap mulai besok pagi ya, yang hadir training malam hari ini atau yang berada di grup BBS Smart Leader siapapun itu, baik itu Bapak Ibu Dhamma Tim, besok pagi harus sudah punya buku 7 checklist BBS. Apapun caranya, ya harus punya. Karena kalau nggak punya itu, maka dipastikan ya duplikasi nggak berjalan, dipastikan bisnis Bapak Ibu tidak digerakkan oleh sistem. Ya kalau nggak digerakkan oleh sistem, ya lupakan Bapak Ibu punya aset. Ya, aset apa? Yaitu aset leader generasi 1 sampai 20. Ya lupakan Bapak Ibu bebas waktu, bebas minat, sial 100 juta per bulan dalam waktu 5 sampai 12 bulan ke depan. Ya. Nah, seperti apa buku 7 kelas BBS? Saya akan langsung simulasikan. Simulasi untuk cara ngisi buku 7 checklist BBS. Ya, lihat di layarnya Bapak Ibu. Ya, ini adalah buku 7 checklist BBS, buku untuk memastikan duplikasi berjalan 100%. Berarti kalau Bapak Ibu tidak menggerakkan bisnis Bapak Ibu dengan buku 7 checklist BBS ini, dipastikan tidak akan berjalan duplikasi 100%. Ya, itu. Ya. Nah, isinya bagaimana? Lihat lembar pertama, ini lembar pertama. Nama, Bapak Ibu isi namanya, mitra pertama Bapak Ibu siapa namanya, misalkan Pak Joko. Ya, namanya Pak Joko misalkan. Ya, kotanya mana? Surabaya misalkan. Ya, nah sebelahnya ini kasih username-nya. Ya, kenapa kasih username? Ya, untuk jaga-jaga siapa tahu Pak Joko ini lupa gitu loh. Passwordnya apa, PIN-nya apa. Kan yang daftarkan Bapak Ibu kan. Gitu loh. Username, password, PIN gitu loh. Untuk jaga-jaga kalau Pak Joko ini lupa. Karena paling sering saya jumpai Bapak Ibu ini lupa gitu loh. Username-nya, password, PIN-nya gitu. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya, 7 checklist itu apa saja? Apa yang Bapak Ibu harus kontrol, evaluasi pergerakan Pak Joko ini tiap hari? Pertama, apakah sudah memiliki impian dan komitmen terhadap impiannya nih Pak Joko ini? Ya, kalau sudah punya, apa itu impiannya? Ya, impiannya apa? Tulis Bapak Ibu, misalkan mau lunasi hutang misalkan. Lunasi hutang ya tahun ini ya. Misal ini gitu. Nah, alasannya kenapa pengen lunasi hutang tahun ini? Ya, pertama mungkin dia tidak mau meninggalkan hutang. Yang kedua, dia tidak mau riba misalkan. Ini contoh aja gitu. Karena apa? Poin satu ini menentukan 95% sukses atau tidaknya mitra ini, termasuk diri kita, sukses di sini, Bapak Ibu. Makanya apa? Impian dan alasan itu penting, Bapak Ibu. Yang menggerakkan orang untuk fight itu adalah alasan, bukan impiannya. Sekali lagi, yang menggerakkan orang untuk fight, ya di visi ini, untuk fokus luar biasa, ya, ya pokoknya inilah apapun masalahnya, apapun tantangannya dia akan selalu hadapi, dia akan selalu lewati, ya. Itu kalau dia punya alasan, Bapak Ibu. Jadi yang menggerakkan itu bukan impian, tapi alasan di balik impian ini, Bapak Ibu. Sekali alasan di balik impian ini. Makanya Bapak Ibu harus tahu nih, mitra pertama, kedua, sampai seterusnya itu Bapak Ibu harus tahu impiannya apa, alasannya apa, gitu loh. Supaya sewaktu-waktu Bapak Ibu bisa mengingatkan mereka, gitu loh. Alasan mereka join di bisnis ini itu untuk apa. Bapak Ibu ingatin lagi impian dan alasannya, gitu loh. Nah, itu yang pertama. Ya, yang kedua, apakah sudah punya bank data iklan dan bank data presentasi BBS dan punya link bisnis. Nah, ini penting Bapak Ibu. Kenapa? Ya kalau mereka ibaratkan perang itu nggak punya peluru lah, gimana mereka nanti bisa memenangkan peperangan itu Bapak Ibu. Ini peluru-pelurunya ketika mereka itu mau perang di lapangan Bapak Ibu. Jadi bank data iklan, bank data presentasi BBS, terus ada bank data follow up BBS,
bank data project Lanbarisimo, ya itu peluru-pelurunya, link bisnis itu pelurunya. Maka pastikan segera hari pertama ketika mereka gabung, pastikan semua mitra baru Bapak Ibu itu sudah punya peluru-pelurunya untuk mereka nanti untuk pakai berperang gitu loh Bapak Ibu. Lah mau perang nggak bawa peluru, nggak punya peluru, gimana? Gitu. Ya pasti akan kalah gitu loh. Pasti akan mati di medan pertempuran Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu pengen mitra-mitra Bapak Ibu itu memenangkan pertempuran, maka lengkapi mereka dengan peluru-peluru yang canggih dan ajarkan bagaimana memainkan peluru sama senjata yang mereka punya. Gitu. Ya kalau mereka misalkan belum punya link bisnis, nah kenapa mereka belum punya link bisnis? Nah itu kan akhirnya jadi pertanyaan, why? Ya misalkan ini yang belum itu link bisnis, ya misalkan yang belum ini link bisnis. Kalau sudah ya tulis sudah, kalau belum ya apa yang belum? Link bisnis misalkan. Kenapa hari ini dalam waktu seminggu kok belum punya link bisnis? Kenapa seminggu belum punya bank data iklan? Kenapa seminggu join kok belum punya bank data presentasi BBS? Kenapa seminggu join belum punya bank data secara pola BBS? Nah, kalau Bapak Ibu tidak punya buku checklist BBS ini kan nggak tahu apakah mitra saya ini sudah punya pelurunya belum ya? Apakah sudah punya bank data belum? Sudah punya bank data presentasi BBS belum? Sudah punya link bisnisnya belum? Sudah punya cara pola BBS-nya belum? Nah, kalau belum, segera lengkapi pelurunya. Segera lengkapi pelurunya. Ya, kalau mereka nggak punya peluru, lah gimana mereka mau perang gitu, Ibu. Ya, itu nomor 2. Nomor 3, apakah mereka sudah ikut privat BBS gitu loh. Ya ini penting Ibu, kalau sudah tulis sudah, kalau belum ya why belum, kenapa belum gitu loh. Wah ini sudah join seminggu kok belum hadir di privat BBS. Ya kalau mereka tidak ikut privat BBS, kira-kira menurut Bapak Ibu bisa nggak menjalankan bisnis mereka? Nggak akan bisa. Ya mereka akan selalu bertanya dan selalu bertanya dan selalu bertanya dan selalu bertanya. Ya Bapak Ibu capek nggak hari ini punya member seperti itu yang tanya melulu? Padahal jawabannya itu ada di privat gitu loh. Padahal jawabannya itu ada di training gitu loh. Maka Bapak Ibu akan semakin capek, semakin kehabisan waktu dan energi ketika hari ini tidak menggerakkan tim Bapak Ibu di training sama privat. Kenapa? Karena semua tim Bapak Ibu pasti akan bertanya tiap hari. Pasti akan tanya tiap hari. Sedikit tanya, sedikit tanya. Padahal apa? Jawabannya itu sudah di training sama privat. Ya sudah nggak hadir ke training sama privat, udah gitu nggak lihat rekamannya lagi, wah udah wassalam tuh. Ya, bagaimana mereka hari ini bisa membangun 4 mitra baru atau lebih? Gimana bisa membangun 10 agen PPOB kalau mereka nggak hadir di privat BBS? Ya, makanya penting Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu punya buku tuh checklist BBS kan bisa tahu si A bagaimana, si B bagaimana, si C bagaimana. Ya, itu nomor 3. Nomor 4. Apakah sudah bisa cara promosi copywriting bisnis ke grup Ibu sama marketplace? Ya, marketplace Facebook di sini maksudnya ya. Nah, dengan seperti ini, Bapak Ibu akan tahu kalau memang sudah ya udah tulis sudah. Kalau belum, why? Kenapa belum? Dan apa solusinya kalau mereka belum bisa? Ya, kenapa hari ini setelah waktu seminggu kok belum bisa promosi copywriting bisnis ke grup Facebook? Kenapa seminggu kok belum bisa promosi ke marketplace? Pasti ada yang salah. Apakah mereka belum ada di privat BBS? Apakah mereka nggak lihat rekamannya? Ya, apakah mereka itu kenapa nih? Kenapa? Why? Dan ketika sudah ketemu why-nya, Ibu kan berbicara how to-nya kan? How to-nya, bagaimana caranya mereka secepatnya bisa promosi cooperative bisnis grup itu sama marketplace Facebook. Ya solusinya gampang. Tinggal arahkan mereka untuk hadir di privat BBS dan lihat rekamannya dan konsultasi kepada mentornya ketika apa? Ketika mereka hari ini tidak paham apa yang dipelajari di privat BBS sama lihat rekamannya gitu loh Ibu. Semudah itu Ibu. Tapi justru kalau mereka hari ini tidak ada di training privat, ya kan? Waduh, ya dipastikan akan sangat sulit sekali untuk membangun bisnis mitra-mitra seperti ini Bapak Ibu. Ya. Nah, itu nomor 4. Nomor 5. Apakah mereka sudah bisa promosi cooperating bisnis ke nomor WhatsApp? Ya, kan mereka harus bisa tuh promosi ke 50 nomor WhatsApp itu tiap hari seperti apa? Pagi 15, siang 15, sore 10, malam 10 itu seperti apa gitu. Itu kan Ibu harus kontrol. Kalau sudah ya tulis yes atau sudah. Kalau belum, why? Kenapa mereka hari ini dalam waktu seminggu, 2 minggu belum bisa promosi cooperating bisnis ke nomor WhatsApp gitu loh. Padahal ini kan semua video tutorialnya sudah ada. Promosi ke grup Facebook videonya sudah ada. Marketplace juga sudah ada videonya.
Promosi ini juga tinggal copy paste aja, copywriting bisnisnya sudah ada di bank data iklan. Tinggal salin tempel, tinggal copy paste saja kan. Ya. Jadi sekali lagi semuanya sudah disiapkan. Ketika maju ke medan pertempuran, peperangan, sekali lagi semuanya sudah disiapkan. Pelurunya sudah disiapkan, senjatanya sudah disiapkan, cara memakai peluru senjatanya pun juga diajarin gitu loh. Ya, itu poin 5. Poin 6, apakah sudah bisa presentasi BBS dan cara apakah sudah bisa presentasi BBS dengan cara presentasi BBS. Ya, ingat tuh, dengan cara presentasi BBS, tidak pakai cara presentasi sendiri. Ya, kalau sudah bisa tulis yes, kalau belum kenapa? Why? Kenapa hari ini dalam waktu 3 hari, 4 hari, 6 hari, 7 hari, seminggu, 2 minggu kok belum bisa presentasi BBS itu kenapa? Padahal video tutorialnya sudah ada. Padahal bank data cara presentasi BBS sudah ada, tinggal copy paste, tinggal ganti nama prospek, tinggal ganti nomor impian, apa sulitnya gitu. Tidak ada yang sulit ketika Bapak Ibu hari ini ya mengarahkan mereka untuk belajar di training sama BBS. Solusinya cuma itu Bapak Ibu, sekali lagi, solusinya cuma itu ya. Kalau mereka tidak hadir ke training sama pribadi BBS dan tidak lihat rekamannya, percaya ke saya. Setiap hari pasti akan tanya, setiap hari akan bertanya dan terus bertanya dan terus bertanya. Dan itu pasti akan membuat waktu dan energi Bapak Ibu akan sangat-sangat ya terkuras habis dan tidak efektif gitu loh. Ya. Makanya sekarang katakan sekali lagi ya, buku 7 checklist BBS ini penting, penting sekali, sangat penting. Kalau Bapak Ibu tidak punya buku ini, Bapak Ibu saya pastikan nggak akan tahu kondisi mitra 1 gimana, mitra kedua gimana, mitra keempat bagaimana, mitra kelima bagaimana. Apalagi Bapak Ibu sudah punya 4 mitra kan, maka Bapak Ibu wajib punya buku ini. Supaya Bapak Ibu bisa mengontrol pergerakan tim Bapak Ibu itu seperti apa tiap harinya. Gitu. Ya. Itu nomor 6, nomor 7 ini yang maha penting. Nomor 7 ini paling penting. Dari 7 checklist BBS ini yang nomor 7 ini yang paling penting. Apa? Apakah mereka sudah selalu hadir di training sama pribadi BBS? Apakah Pak Joko ini atau Bu Siti ini, misalkan namanya Bu Siti, sudah selalu hadir di training sama pribadi BBS? Kalau sudah, yes, itulah calon-calon leader Bapak Ibu. Yes, itulah calon-calon pemimpin-pemimpin di bisnis Bapak Ibu masing-masing ke depannya. Ya, karena apa? Karena mereka selalu belajar, selalu hadir di training sama pribadi BBS. Ya, makanya apa? Poin 7 ini penting. Poin 7 ini penting. Apakah Bapak Ibu si member pertama ini, member kedua, ketiga itu bisa melewati proses mereka menjadi member, menjadi leader. Ya, itu jawabannya nomor 7. Ya. Kalau sudah ya tulis yes, kalau belum kenapa? Why? Ya. Kenapa sih mereka sudah seminggu nggak selalu hadir training sama private? Kenapa? Ya. Makanya di sini Bapak Ibu, ini garis bawah merah nih, catat ya. Kalau mitra Bapak Ibu sudah diingatin 5 kali berturut-turut untuk hadir ke training sama privat BBS, tidak hadir ke training sama privat BBS, wajib member seperti ini ditinggalkan, ganti member kedua, ganti member ketiga, ganti member keempat, dan seterusnya, dan seterusnya. Kenapa? Dipastikan mereka tidak akan sukses, dipastikan mereka tidak akan pernah nyampe garis finish, ya, ketika mereka jarang hadir di training sama privat BBS. Ya, itu. Jadi kalau Bapak Ibu pingin hari ini menjadikan tim Bapak Ibu hari ini ya bisa sukses tahun ini dan mencapai garis finish tahun ini dan bisa naik ke panggung kemenangan semuanya, pastikan mereka hadir di training sama pribadi BBS ya, karena itulah solusi untuk bagaimana mereka mencajar semangatnya, meningkatkan kapasitasnya, dan bagaimana membangun momentum bisnis mereka masing-masing ya. Jadi poin 7 ini akan menentukan 6 checklist yang lainnya. Kalau 7 checklist, 6 checklist ke-7 di jalan, maka yang ke 6, 5, 4, 3, 2, 1 akan jalan semua. Ya, tapi kalau poin 7 ini nggak jalan, maka pasti poin 1 sampai 6 ini pasti tidak akan berjalan secara sempurna. Tidak akan berjalan secara efektif gitu, Ibu. Ya. Nah, itu buku 7 checklist BBS, Ibu. Saya harap Ibu sudah bisa ngisinya. Jadi ini cara ngisinya seperti itu. Ya, jadi nanti lembar kedua, mitra kedua. Lembar ketiga, mitra ketiga diisi seperti Ibu mengisi yang saya contohkan di sini. Seperti yang saya simulasikan. Ya, kalau punya 15 berarti harus punya 15 lembar. Kalau punya 20 lembar, dan itu berisi pergerakan tiap hari tim Bapak Ibu dari mitra pertama sampai mitra terakhir Bapak Ibu. Dan itu betul-betul Bapak Ibu bisa melihat apakah
duplikasi itu berjalan atau tidak itu terlihatnya dari buku 7 checklist BBS Bapak Ibu. Ya, duplikasi berjalan atau tidak itu bisa dilihat di buku 7 checklist BBS. Ya. Oke. Selanjutnya ini saya akan berikan materi inti. Apa sih sebetulnya proyek bisnis yang Bapak Ibu bangun? Ya. Lihat di layar handphone Bapak Ibu masing-masing. Ya, setelah Bapak Ibu paham tentang training privat, sudah paham tentang buku 7 checklist BBS, inilah saatnya Bapak Ibu membangun proyek bisnis yang sangat betul-betul besar. Apa visi inti dari membangun bisnis ini? Yaitu Bapak Ibu membangun hari ini aset leader ya generasi 1 sampai 20. Ya. Jadi ini ibaratnya membangun gedung. Ini saya ibaratkan Bapak Ibu itu membangun gedung ya dari lantai 1 sampai lantai 20. Nah, gedung lantai 1 sampai lantai 20 ini akan kuat itu kalau pondasinya kuat. Ya, kalau pondasinya kuat. Nah, yang disebut pondasinya lantai 1 lantai sampai lantai 20 itu pondasinya ada di mana? Ya. Pondasinya itu ada di lantai 1 2 3 Bapak Ibu. Pondasi bisnis Bapak Ibu itu bergerak atau tidak tergantung seberapa kuat pondasi lantai 1, pondasi lantai 2, lantai 3 Bapak Ibu. Ya, makanya di sini yang Bapak Ibu harus fokus adalah membangun budaya duplikasi ya leader generasi 1 Bapak Ibu. Ya. Nah, sekarang Bapak Ibu fokusnya bagaimana hari ini menemukan minimal itu 4 leader generasi 1 Bapak Ibu. Minimal. Ya, jadi membangun budaya duplikasi leader generasi 1 sebanyak 4 leader di generasi 1 Bapak Ibu masing-masing. Ya, selanjutnya bangun budaya duplikasi leader generasi 2 Bapak Ibu masing-masing. Jadi Bapak Ibu bantu 4 leader ini yang ada di generasi 1 supaya masing-masing punya 4 leader. Masing-masing punya 4 leader. Berarti Bapak Ibu punya berapa? 16 leader. Kalau 4 leader generasi 1 Bapak Ibu, maka Bapak Ibu akan punya 16 leader di generasi 2 Bapak Ibu masing-masing. Ya. Dan selanjutnya bangun budaya duplikasi leader generasi 3 Bapak Ibu masing-masing. Ya, berarti Bapak Ibu akan punya berapa orang di generasi 3? Ya, Bapak Ibu bantu 16 orang ini masing-masing punya 4 leader, masing-masing punya 4 leader, maka Bapak Ibu akan punya berapa? 64 leader generasi 3. Di generasi 3. Nah, inilah yang Bapak Ibu harus kontrol, harus evaluasi, harus Bapak Ibu ya betul-betul ini tuh apa ya ibaratnya ya dalam wilayah kontrol dan evaluasi Bapak Ibu ya jangan lepas kontrol evaluasi setiap hari ya setiap hari dari Bapak Ibu masing-masing. Bagaimana kondisi duplikasi leader generasi 1 saya? Udah ketemu 4 leader belum? Bagaimana? Apakah sudah punya 16 leader belum generasi 2? Apakah sudah punya 64 leader generasi 3? Itu kuncinya. Ya. Nah, generasi 4 sampai generasi 20 ini sudah otomatis jalan sendiri Bapak Ibu. Ya, generasi 20 ya, Bu. Otomatis jalan sendiri. Ya, Bapak Ibu tidak perlu turun generasi 4 sampai 20 karena ini sudah dihandle oleh by system. Sudah dihandle oleh sistem. Jadi ketika Bapak Ibu membangun budaya duplikasi leader generasi 1, 2, 3, 4, 16, 64 leader atau totalnya hampir berapa? 84 leader generasi 1, 2, 3, maka Bapak Ibu tidak perlu turun generasi 4 sampai 20. Kenapa? Otomatis jalan sendiri Bapak Ibu. Ya, by system. Ya, contohnya kenapa? Contohnya seperti ini. Nanti di sini ya generasi 3 64 leader ini kan otomatis punya generasi 1 kan, otomatis itu jadi generasi 4-nya Bapak Ibu. Ya, generasi 4-nya ngajak lagi punya leader, maka itu jadi leader generasi 5 gitu loh. Ya, itu maksudnya by system itu seperti itu Bapak Ibu.
ya otomatis jalan sendiri ketika BU masing-masing itu mengontrol generasi 1, 2, 3-nya. Berarti generasi 1 ngontrolnya berarti generasi 2, 3, 4 BU. Generasi 2 BU ngontrolnya generasi 3, 4, 5 BU. Generasi 3 ngontrolnya 4, 5, 6. Generasi 4 ngontrolnya 5, 6, 7. Generasi 5 ngontrolnya 6, 7, 8. Nah, itu maksudnya by system itu seperti itu, Bu. Ketika semuanya sama-sama mengontrol fondasi bisnis mereka masing-masing dari lantai 1, 2, 3 atau generasi 1, 2, 3. Nah, itu Bu harus perhatikan. Ya, jadi intinya sekarang Bu adalah ya, sekarang kan punya 4 leader nih. Sekarang punya 4 leader nih. Punya 4 member. Ingat, bedakan antara 4 member sama 4 leader ya. Sekali lagi, tolong bedakan 4 member sama 4 leader. Yang disebut dengan leader tadi Bapak sudah tahu kriterianya. Ya, kalau tidak memenuhi kriteria itu maka ya selamanya jadi member. Ya. Nah, makanya sekarang kesimpulannya adalah untuk membangun prospek menjadi member, BU punya 4 alat untuk menyaring. Yang pertama adalah copywriting bisnis. Yang kedua adalah link bisnis. Ya, yang ketiga adalah cara presentasi BBS. Yang keempat ini adalah cara follow up BBS. Siapapun yang bisa melewati 4 alat ini, maka hampir dipastikan 99% itu jadi mitra, jadi member. Ya, ketika mereka hari ini bisa melewati copywriting bisnis, mereka berhadapan dengan link bisnis. Ketika mereka bisa melewati link bisnis, berhadapan dengan cara presentasi BBS. Nah, ketika mereka melewati cara presentasi BBS, mereka bisa nggak melewati saringan keempat, yaitu cara follow up BBS. Nah, ketika mereka bisa melewati empat-empatnya, maka ini akan menjadi member BU dengan mudah sekali. Ya, ketika mereka sudah paham 4 ini. Nah, sekarang bagaimana membangun member itu menjadi leader? Ini juga pakai alatnya, Bu. Member menjadi leader. Ada 3 alat, ya, tadi sudah saya sebutkan di sesi 1. 3 alat menyaring member jadi leader. Apa yang pertama, Bu? Yaitu training. Apakah mereka selalu ada di training? Kalau selalu ada training, bisa nggak melewati yang kedua, yaitu selalu ada di privat BBS? Apakah mereka selalu di privat BBS? Oke. Kalau gitu, apakah mereka bisa melewati saringan ketiga, yaitu menggerakkan bisnis BU dengan buku 7 checklist BBS. Ya, sebentar saya tarik ke atas dulu. Menggerakkan ya bisnisnya dengan buku 7 checklist BBS. Nah, jadi sekali lagi Bu, ya sekarang Bu sudah tahu cara ilmunya kan? Ilmunya bagaimana memfunneling, menyaring prospek menjadi member pakai 4 alat ini. Ya, mainkan copywriting bisnis, mainkan link bisnis, mainkan cara presentasi BBS, mainkan cara follow up BBS. Maka BU akan sangat mudah membangun member ya dengan 4 alat ini. Nah, kalau mau member menjadi leader itu pakai 3 alat. 3 alat. Alat pertama yaitu training BBS, alat kedua privat BBS, alat ketiga adalah menggerakkan bisnis mereka dengan buku 7 checklist BBS. Ya, itu. Nah, itu Bapak harus perhatikan. Jadi sekali lagi inti bisnis ini yaitu membangun generasi 1, 2, 3 sebagai fondasi bisnis Bapak Ibu. Sebanyak berapa generasi 1? 4 leader. Nah, bagaimana membangun 4 leader? Ya, pakai 4 alat ini. Ya, Pak. Ya, manfaatkan ini prospek menjadi member, member menjadi leader. Jadi kalau saya hitungnya ada berapa? Ada 7 alat saringannya ya. Prospek menjadi member 4 saringan, member jadi leader 3 saringan. Maka nggak main-main nih orang yang bisa melewati 7 saringan ini, nggak main-main. Ini benar-benar orang yang komitmen terhadap impiannya, orang yang betul-betul mau fight untuk memperjuangkan impiannya, yaitu orang-orang yang bisa melewati 7 saringan ini. Nggak main-main Bu 7 saringan ini Bu. Ya. Dan Bu nanti tidak perlu turun sampai generasi 4 sampai 20 ini otomatis jalan sendiri by system. Ya, ketika Bu memberikan contoh mengontrol generasi 1, 2, 3, 4, 16, 64, maka otomatis membangun generasi 4 sampai 20 juga sangat mudah sekali. Ya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya, silakan Bu. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Silakan kalau ada yang bertanya. Dari apa yang saya sampaikan tadi.
Ya, jadi artinya Bapak Ibu punya 4 member, ini belum jaminan. Tapi pastikan Bapak Ibu punya 4 leader. Nah, itu baru keren. Ini baru keren. Jadi, kenapa? Ya karena belum tentu 4 member ini menjadi leader. Kalau semuanya hari ini tidak ada yang jadi leader gimana? Wah, salam. Berhenti bisnis Bapak Ibu. Makanya pas solusinya, ya perbanyak generasi 1 Bapak Ibu sebanyak mungkin. Perbanyak generasi 1 sebanyak-banyaknya. Ya, supaya Bapak Ibu bisa hari ini menemukan minimal 4 leader di generasi 1 Bapak Ibu. Caranya gimana menemukan 4 leader tadi? Mulai dari Bapak Ibu harus jadi leader, ya, mulai dari Bapak Ibu harus jadi leader, ya. Caranya gimana jadi leader? Lakukan sistem BBS 100% supaya Bapak Ibu menemukan 4 leader di Bapak Ibu masing-masing, ya. Kalau belum ketemu 4 leader gimana? Terus promosi presentasi, perbanyak terus sampai Bapak Ibu menemukan 4 leader di Bapak Ibu masing-masing. Dan setelah itu ajarkan 4 leader tadi supaya juga sama-sama membawa 4 leader di bawahnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya. Oke, ada yang bertanya Bapak Ibu? Silakan kalau ada yang belum jelas. Di sini ada Pak Kadir, ada Bunda Rini, ada Bunda Asti, ada Bunda Sri Anita, Pak Mulyana, Pak Opi Supriyadi, Pak Farid, ada Bu Uswatun Hasana, ya, ada Bis Mas Tor, ada Pak Nawir, ada Pak Budi, ada Bu Syariatul, ada Pak Opo, Pak Opo A3S itu siapa? Pak Darman, Pak Agus Suryana, Bu Katmi, Pak Sunawan, Bu Flora, Bu Yulidarni, Natasha, Bu Murti. Halo. Ya, silakan. Ya, silakan. Ya Pak, perkenalkan saya Mulyana. Itu untuk cara masuk ke G2 itu caranya gimana Pak? Ya, jadi sekali lagi, Bapak Ibu, tadi punya buku 7 checklist BBS masing-masing. Ya. Nah, dengan buku 7 checklist BBS ini, Bapak Ibu nanti kan akan tahu siapa yang jadi member, siapa yang jadi leader. Ya, mereka kan nanti akan juga melakukan yang sama. Ketika Bapak Ibu punya 4 leader, ya, maka nanti 4 leader ini tanya. 4 leader ini tanya, ya, 4 leader generasi 1 Bapak Ibu masing-masing nih. Ya, tanyain mereka, ya, 4 leader di bawah mereka itu siapa? Karena mereka juga pasti punya buku 7 checklist BBS. Ya, leader pasti punya buku 7 checklist BBS, nggak mungkin. Gitu. Kalau nggak punya buku 7 checklist BBS berarti bukan leader. Gitu. Nah, nanti ketika mereka hari ini yang memberikan informasi ke Pak Mulyana, ya, 4 leader di generasi 1 mereka, itulah generasi 2 Pak Mulyana. Ya, otomatis Bapak akan tahu ketika 4 orang ini, ya, nanti me-WhatsApp Bapak, ya, lewat meng-screenshot atau lebih meng-capture, ya kan, 4 leader di generasi 1 mereka siapa. Ya, kalau masing-masing punya 4, berarti mereka akan punya, Bapak akan punya 16 leader di generasi 2. Ya, ini kan generasi 1 nih. Bapak punya misalnya 20 member nih. Dari 20 ini, yang benar-benar masuk kualifikasi leader ini 4. Ya, masuk kualifikasi itu 4. Nah, dari 4 ini, ya, pastikan mereka punya buku 7 checklist BBS semuanya. Nah, dari buku 7 checklist BBS ini, 4 leader ini pun juga punya kan generasi 1 mereka. Ya, dan generasi 1 mereka itu juga ada 4 leader. Nah, 4 leader generasi 1 dari 4 leader ini itu adalah generasi 2 Bapak. Gitu. Ini generasi 2-nya Bapak. Ya, generasi 2. Dan selanjutnya begitu sama, 16 leader ini kan punya buku 7 checklist BBS. Karena ingat generasi 1, 2, 3 itu dalam wilayah kontrol Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak perlu turun sampai generasi 4 sampai 20, nggak perlu. Turun Bapak Ibu hanya di fondasinya saja. Ingat fondasi gedung lantai 4 sampai 20 tergantung ke apa fondasi lantai 1 2 3 ini. Kalau lantai 1 2 3-nya kuat, ya. Fondasi generasi 1 2 3-nya kuat, maka generasi 4 sampai 20 udah pasti kuat gitu. Ya, kalau 16 leader ini masing-masing punya 4, berarti Bapak akan punya generasi 3 64 leader. Ya, generasi 3 64 leader. Ya, seperti itu. Nah, begitu caranya Pak Mulyana untuk tahu generasi 2 Bapak itu siapa, generasi 3 leader Bapak itu siapa, lewat buku 7 checklist BBS sekali lagi. Oke Pak, makasih Pak. Siap, mantap lah. Ya, sip. Ya, oke. Selain lain, silakan. Nah, jadi nanti dari sini Bapak Ibu ingat,
Saya selalu bilang kepada Ibu, ketika nanti kita meluncing marketplace, kursus online, umroh haji, properti, ya kan, kesehatan, kecantikan, asuransi, investasi, kita nggak mau Bapak Ibu membangun jaringan lagi. Bapak Ibu nggak perlu promosi lagi, nggak perlu presentasi lagi, nggak perlu capek-capek turun lagi ke bawah gitu, cari member. Kenapa? Ya karena Bapak Ibu sudah punya gerbong generasi 1 berupa 4 fitur ini. Punya gerbong 16 leader generasi 2 ini. Punya gerbong generasi 4 sampai ya 60 generasi 3 64 leader ini. Nah, Bapak Ibu punya generasi 4 sampai 20 nanti. Ya, dan inilah yang Bapak Ibu akan selalu bawa nanti ke proyek-proyek BBS Amazon yang lain. Ya, tinggal pindahin gerbong nanti ceritanya. Maka Bapak Ibu nanti akan panen, sekali lagi akan panen. Begitu kita launching marketplace, panen bulan itu. Begitu kita launching apa nanti? Kursus online, bulan itu pasti panen. Ibaratkan petani itu panen. Karena Bapak Ibu sudah nanam nih, sudah nanam, sudah ngerawat, sudah mupuk. Di mana nanam merawat pupuknya, yaitu di proyek iklan baris sama PPOB ini. Inilah saatnya Bapak Ibu itu nanam, merawat, mupuk itu di sini, di 2 proyek ini. Sampai Bapak Ibu punya generasi 1 sampai generasi 20. Dan di mana itulah aset yang Bapak Ibu akan bawa di proyek apapun BBS Majoni. Ingat, proyek BBS Majoni itu ya yang baru saya post sharingkan kepada Bapak Ibu ada 10 loh ya. Ada 10 loh ya. Ada marketplace, ada kursus online, ada umroh haji, ada properti, ada kesehatan, kecantikan, asuransi, investasi. Di luar itu, Bapak Ibu, nanti akan ada banyak lagi. Bapak Ibu bisa bayangkan nggak? Semua proyek BBS Smart Zone itu semuanya unlimited income. Dari iklan baris unlimited income. Ya, dari PPOB unlimited income. Nanti marketplace juga unlimited income. Khusus online juga begitu. Umroh haji juga seperti kesehatan seperti itu. Kira-kira Bapak Ibu bisa nggak membayangkan income Bapak Ibu itu berapa? Ya, sangat besar sekali Bapak Ibu, sangat besar sekali. Makanya Bapak Ibu, ini proyek besar yang sangat luar biasa yang hanya dengan modal, bahkan modal gratis. Kenapa saya katakan modal gratis? Besok hari privat BBS, saya akan mengajarkan bagaimana membangun 100 agen. Dan bagaimana 100 agen ini kita olah nanti menjadi 10 mitra. Ya, setiap 100 agen jadi 10 mitra. 200 agen jadi 20 mitra. 300 agen jadi 30 mitra. Ya, itu berarti kan modalnya kan jadi gratis. Dari agen gratis, terus nanti mitra. Nggak perlu ngeluarin modal. Tidak perlu ngeluarin modal mitra. Nggak perlu ngeluarin modal 38.000 nanti. Dari mana 38.000? Ya dari dia aktivitas agennya itu. Nah, itu kan dari gratis bisa menjadi seorang miliarder. Itu kan keren. Keren banget itu, Pak Ibu. Ya, keren banget gitu loh. Ya, dan itu Bapak Ibu hanya jumpai di BBS Smart Journey, ya, sama di BBS sama Cimo Bapak Ibu. Nah, dengan modal gratis pun bisa, ya, yaitu dimulai dari agen gitu. Ya. Ya, jadi ceritanya nanti Bapak Ibu tinggal pindahin gerbong. Makanya Bapak Ibu sekarang konsentrasikan penuh seperti seorang petani. Seorang petani padi itu kan dia mengerahkan tenaga, biayanya, waktunya dalam waktu 3 bulan itu betul-betul fokus petani tadi supaya apa bulan keempat tuh panen gitu loh. Ya, coba lihat hari ini mental petani. Dari awal saja dia itu sudah investasi waktu, tenaga, biaya, Ibu. Dari beli bibit, beli pupuk, beli hari ini peralatan untuk bertani, udah gitu dia menginvestasikan waktu apa? Mencangkul, membajak, ya kan? Setelah itu apa? Nanam, berarti investasi waktu lagi. Harus ngerekrut tenaga karyawan untuk ikut bantu nanam, habis ditanam harus dirawat, disirami, dipupuk, ya kan, supaya nggak kena hawa wereng. Padahal itu belum panen loh, Ibu. Itu belum panen loh, belum dapat apa-apa, masih 0 rupiah. Ya, tapi petani begitu semangatnya gitu loh. Begitu semangatnya untuk hari ini gimana menyiapkan itu semuanya dari proses pembibitannya, peralatannya, sampai nanamnya, sampai nyirami, mupuk. Ya itu semangat Ibu. Nggak ada petani nggak semangat, semangat semua gitu loh. Supaya apa? Karena mereka berharap di bulan keempat tuh panen gitu loh. Sama di bisnis ini Ibu. Kalau Ibu pengen nanti panen, ya panen nanti di tanggal 1 Maret 2021, maka kerahkan tenaga waktu, tenaga biaya Ibu untuk membangun aset besar-besaran dari generasi 1 sampai 20.
ya, dengan cara yang sudah saya ajarkan barusan. Itu Bapak Ibu nanti sudah tanggal 1 Maret sudah pasti naik ke panggung semuanya dengan income di atas 100 juta per bulan semua. Kalau Bapak Ibu betul-betul mempraktekkan apa yang saya ajarkan malam hari ini. Ya, jadi sekarang semua sudah lengkap semua lini. BBS sudah lengkap, BBS semua jenis sudah lengkap, CIMO sudah lengkap. Tinggal sekarang di Bapak Ibu. Mau nggak hari ini ya membangun aset generasi 1 sampai 20 dengan cara yang benar. Ya, membangun aset dengan cara yang benar. Ya. Bapak Ibu sudah tahu caranya membangun leader, sudah tahu. Bagaimana membangun duplikasi, Bapak Ibu sudah tahu caranya. Ya, bagaimana hari ini ya memastikan Bapak Ibu bisa ya punya generasi 1 sampai 20 yang kuat, berarti Bapak Ibu betul-betul kontrol generasi 1 2 3 Bapak Ibu. Kontrol, kuncinya ada di sini. Ya, seperti itu. Dan nanti supaya nanti tinggal pindahin gerbong. Ya, pindahin gerbong ini gampang Bapak Ibu. Dalam waktu sehari juga bisa pindah semua. Ya, dalam 1 hari itu bisa pindah semua generasi 1 sampai 20 ke marketplace. Ya, nggak perlu lama-lama, paling maksimal ya 2-3 hari lah gitu. Setelah itu panen. Setelah itu panen Bapak Ibu. Apapun proyek yang kita munculkan di BBS Manzur nih, Bapak Ibu panen. Bapak Ibu sudah tahu kan kemarin kenapa BPOB sama proyek Lembarisimo itu kita taruh di depan sebagai ujung tombak. Karena dengan proyek Lembarisimo sama PPOB itulah yang akan membuat Bapak Ibu akan sangat mudah membangun gerbong generasi 1 sampai 20. Generasi 1 sampai generasi 20. Ya, itu supaya nanti ketika kita munculkan proyek marketplace khusus online dan lain sebagainya itu Bapak Ibu tinggal panen gitu ceritanya ya. Ayo, ada yang bertanyakan lagi? Silakan. Tinggal 1 menit, kayaknya nggak cukup nih ya. Tinggal 1 menit. Assalamualaikum, Pak Trian. Ya, silakan. Pak, saya mau tanya, untuk membangun generasi 1 sampai 20 di PPOB itu, apakah termasuk mitra? Ya, betul. Dan agen juga berbarengan bisa? Bisa. Jadi ingat Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu bayar 38.000